Matur sembah nuwun Pak Kasmujo, matur suwun terima kasih Pak Kasmujo. Mugi-mugi selalu dalam lindungan Allah dan tetap konsisten amanah dalam kejujuran Pak Kasmujo. Pak Kasmujo mohon untuk terus istiqomah jujur Pak Kasmujo. Kepada Saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Sianipar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam 3 kali 24 jam Saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut. Ijazah itu empiris, dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat, itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Lalu dari mana juga Anda meyakini ijazah itu palsu, padahal Anda belum pernah melihat wujudnya? Berarti Anda juga nggak sehat secara nalar. Terus tadi yang di sampingnya si Roy Suryo sambil ketawa-ketawa. Iya benar Pak Lalu. Halo, pengacara yang ganteng banget, ya. Seharusnya pertanyaan Anda itu Anda tanyakan sama klien-klien Anda, Roy Suryo dan Rismon Sianipar itu. Kenapa menyatakan palsu tapi tidak pernah melihat aslinya? Kan gitu Pak pengacara yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Tompel ya, yang tidak hanya tampil sebagai pengacara ya saat ini, yang selalu membenarkan dan membela kliennya, siapa lagi kalau bukan si Panci CS ya, tetapi yang bersangkutan juga akhir-akhir ini mulai ikut memframing bahwa Jokowi keturunan ya PK tut gitu ya, partai terlarang ya. Perlu digarisbawahi bahwa apa yang dilakukan oleh si Tompel ini di luar kegiatannya beracara sebagai pengacara. Berarti apapun ya pengelanggaran hukum yang dia lakukan bisa dijerat dengan hukum yang berlaku. Kan demikian, iyalah, siap-siap aja Pel ya. Selain itu teman-teman, yang bikin kocak ya, di tengah terdesaknya para penuduh ijazah Jokowi ya kan, yang sudah mulai kelimpungan karena sebentar lagi akan mendapatkan kado rompi oren, si Tompel ini ya malah mengultimatum Jokowi agar menarik perkataannya katanya. Dan dia menuntut Jokowi agar meminta maaf paling lambat 3 kali 24 jam. Ini orang sudah nggak waras parah kayaknya. Aduh, kau yang terdesak kau malah yang mengultimatum Jokowi. Sedeng. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pernyataan Beathor Suryadi, politisi senior PDIP, kembali memanaskan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam keterangannya pada 13 Juni 2025, Beathor mengklaim bahwa Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi saat proses pencalonan Pilpres 2014, yang menurutnya merupakan hasil cetakan ulang tahun 2012. Saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Beathor bahkan menyebut lokasi pencetakan ulang itu berada di Pasar Pramuka, Salemba, dan dilakukan oleh tim internal Jokowi yang berasal dari Solo. Nama-nama seperti David, Anggit, dan Widodo disebut sebagai pelaksana teknis. Bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Sosok Widodo disebut sebagai aktor utama. Namun menurut Beathor, ia telah menghilang sejak kasus ini mencuat. Lebih lanjut, Beathor menyoroti keseragaman foto pada seluruh ijazah Jokowi yang menurutnya janggal,
karena tiap jenjang pendidikan seharusnya menggunakan foto berbeda. Ia mendesak Andi Wijayanto untuk berani bersuara, menyebut bahwa jika benar, hal ini akan menjadi beban sejarah, bukan hanya bagi Jokowi, tetapi juga bagi institusi seperti UGM dan Bareskrim Polri yang terlibat dalam klarifikasi. Ya, sebelum kita menyaksikan konten atau video-video tentang si Tompel ya, barusan kita menyaksikan ya konten kreator yang membuat konten ya tentang itu apa namanya babak baru tuduhan ijazah palsu Jokowi ya. Saat ini mulai beredar isu bahwa katanya pihak Kebo itu tahu katanya ya, tahu proses pemalsuan ijazah tersebut. Nah, ini menarik sekali. Menarik apa? Bukan menarik untuk mengungkap ijazahnya Pak Jokowi palsu, karena saya yakin ijazahnya asli. Menariknya apa? Ya sebentar lagi yang akan diperkarakan di meja hukum bukan hanya Panci CS. Ya, Panci CS ini kan berdiri perorangan ya kan, kerucu-kerucu. Habis ini juga saya yakin ini Pak Jokowi akan berhadapan ya head to head dengan partai terbesar di Indonesia. Ya masa ya kan, katanya ijazahnya Pak Jokowi itu dibuat di Jalan Pramuka, Salemba. Kurang ajar kan itu ya kan? Iya, fitnah itu, yakin saya. Lanjut. Betul. Jokowi itu kan itu tuh PKI. Itu saya bisa buktikan. Hendra Priyono tahu tuh. Si Luhut pun tahu. Sebentar, Hendro Priyono mantan Kabin. Iya betul, mantan Kabin tahu betul dia tuh. Saya ingat nama beliau saat saya di Lampung dulu mantan di kasus peristiwa Talang Sari. Itu iya, dia dandam di sana kan. Iya, makanya ya kalau sudah dandam ini kok diam. Ada apa? Maka tokoh-tokohnya makin dikasih cuan gitu. Nah, ini yang saya sebutkan di bagian depan tadi teman-teman ya, bahwa di luar beracaranya si Tompel sebagai seorang pengacara ya, dia dalam tanda kutip sudah mulai menggiring opini ya, memframing ya, kalau tidak mau dikatakan menuduh ya, bahwa Pak Jokowi itu adalah keturunan PKI, minimal adalah cucunya PKI gitu ya, partai terlarang di Indonesia. Kan bukan si Tompel Bang yang ngomong ya kan, tetapi itu si Purnawirawan bengek yang ada di depannya lah ya kan. Dia mengadakan wawancara ya kan dengan orang itu kan ada maksudnya ya kan ada motif sebelum dilakukan wawancara, pasti memang maunya diarahkan ke sana kan, seperti itu ya kan. Ya memang kalau kita lihat secara sepintas teman-teman ya, foto orang yang ada di bawahnya, yang di bagian bawah ini memang mirip Pak Jokowi, tetapi apakah benar ini kakeknya Pak Jokowi dan ini adalah anggota partai terlarang? Karena ngelihat dari pakaiannya, dari bajunya, ini tentara Jepang. Ya, atau minimal tentara Cina lah gitu ya. Minimal ini adalah pendapat saya. Lanjut. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah lihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Lalu dari mana juga Anda meyakini ijazah itu palsu, padahal Anda belum pernah melihat wujudnya? Berarti Anda juga nggak sehat secara nalar. Terus tadi yang di sampingnya si Roy Suryo sambil ketawa-ketawa. Iya benar Pak Lalu. Sekarang gini, ijazah itu adalah produk kelembagaan. Nah, lembaga yang mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi ini adalah UGM. Kalau UGM lembaganya udah menyatakan asli, lalu yang kalian kejar-kejar adalah Pak Jokowi, ya itu kan lawak. Sama Pak Jokowi nggak percaya, sama UGM nggak percaya, sama Bareskrim nggak percaya, terus nanti sama pengadilan nggak percaya. Lalu siapa yang dipercaya sama orang-orang ini? Tapi saya juga mau dengar pendapat kalian teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh si Tompel ya kan. Kali ini adalah pendapat saya, sependapatnya saya pertama kali kepada si Tompel, dan juga saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Kalau kau mengatakan, tidak mungkin bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli karena kita tidak pernah melihat dan memegangnya.
Juga sebaliknya, bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan gitu loh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, sementara kamu juga tidak pernah melihat dan juga tidak pernah memegangnya. Coba bayangin, pikir tompel. Lanjut. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah ngeliat. Halo, pengacara yang ganteng banget, ya. Seharusnya pertanyaan Anda itu Anda tanyakan sama klien-klien Anda, Roy Suryo dan Rismon Sianipar itu. Kenapa menyatakan palsu tapi tidak pernah melihat aslinya? Kan gitu Pak pengacara yang ganteng. Iya, menarik ya. Jadi menurut netizen seharusnya ya kan, pernyataan si tompel itu disampaikan kepada klien-kliennya, ya juga termasuk kepada dirinya sendiri. Hah? Kok bisa mengklaim ijazahnya Pak Jokowi palsu, sementara Anda tidak pernah memegang, apalagi tidak pernah melihat, apalagi memegangnya gitu loh. Gimana sih kau ini sebetulnya pengacara apa lawak sih, ha? Kau ini sebetulnya lulusan ilmu hukum ya kan, atau FISIP gitu loh. FISIP itu apa Bang? Pendidikan Ilmu Santet dan Pelet, katanya Eko Patrio beberapa waktu lalu ketika masih menjadi pelawak kalau tidak salah. Pokoknya koclak ya. Inilah hiburan gratis warga negara Indonesia setiap hari selama beberapa tahun terakhir. Lumayan hiburan gratis. Lanjut. Masih di Yogyakarta, berhasil mewawancari Pak Kasmujo dan ada dua substansi penting keterangan dari Pak Kasmujo. Ya, yang pertama ditegaskan oleh Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi, dan ini sebenarnya menegaskan pernyataan beliau sebelumnya. Yang kedua, tambah lagi, bahkan beliau menegaskan juga bukan dosen pembimbing akademik yang sebelumnya dijadikan dalih oleh kubu saudara Joko Widodo bahwa Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsi tapi dosen pembimbing akademik. Ternyata dua-duanya dibantah oleh Pak Kasmujo. Matur sembah nuwun Pak Kasmujo, matur suwun terima kasih Pak Kasmujo. Mugi-mugi selalu dalam lindungan Allah dan tetap konsisten amanah dalam kejujuran Pak Kasmujo. Pak Kasmujo mohon untuk terus istiqomah jujur Pak Kasmujo, sebab kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, dan di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh kehidupan kita di dunia. Karena itu Pak Kasmujo matur sembah nuwun sudah jujur dan mengajari kami segenap anak bangsa Indonesia untuk menteladani kejujuran. Kepada saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Sianipar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam 3 kali 24 jam saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoaks sedikit saja langsung dilaporin, langsung ditangkap. Kita ada juga tweetnya. Kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, tidak pandang bulu, semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam segera menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa saudara Joko Widodo memang berbohong sehingga layak masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah ya yang saya sayangkan gitu loh. Tetapi sebetulnya bukan saya yang rugi atau masyarakat Indonesia yang rugi. Yang rugi adalah si tompel dan kawan-kawannya sendiri, karena akhirnya ya kan, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahu gitu loh siapa sebenarnya mereka ini. Bahwa mereka faktanya itu suka memelintir informasi. Video ya kan, video percakapan antara si Krismon ya sama siapa Pak Kasmujo, kemudian si Krismon yang mendatangi perpustakaan daerah Yogyakarta kalau nggak salah ya. Yang membongkar-bongkar koran koran apa kebangsaan itu KR pokoknya ya, itulah. Nah itu kan kita semua ngelihat gitu loh videonya, tapi apa yang dilakukan, apa yang di-framing oleh si Panci, si tompel itu tidak seperti fakta di lapangan gitu loh.
Dan yang unik dari video yang barusan kita saksikan adalah di bagian ujung-ujungnya si Tompel meminta agar Jokowi ya meminta menarik perkataannya. Tompel bahkan diberi waktu maksimal 3 kali 24 jam. Kalau tidak melakukan maka si Tompel akan beraksi. Nggak usah kau mengancam-ngancam Pak Jokowi. Beraksi aja, nggak akan ada yang takut. Pak Jokowi pun nggak bakal mundur. Bagaimana mungkin seorang mantan presiden dalam posisi yang benar mundur melawan orang-orang seperti kamu ini? Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ini sudah kelewatan ya. Kelainannya semakin jauh. Kau yang terdesak malah kau mengancam Pak Jokowi. Kau ingin membuat kesan apa di mata masyarakat? Nggak mempan, Pel. Ya masyarakat nggak bakal percaya sama kau itu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.